Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 manajemen organisasi. Nama saya Matua dan rekan saya Dede Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai konsep manajemen. Langsung saja mengenai konsep manajemen. Konsep manajemen di sini terbagi menjadi dua, yaitu pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Saya sendiri akan menjelaskan bagian pengertian manajemen dan teman saya Dede Damayanti akan mempresentasikan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Oke, kita langsung saja. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu asal dari katanya ialah manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata-kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda management dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Terdapat banyak ahli yang mengungkapkan gagasan mengenai pengertian manajemen. Di antaranya, menurut Parker, manajemen ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang, atau dalam bahasa Inggrisnya, the art of getting things done through people. Kemudian Terry yang menjelaskan bahwasannya management is performance of consulting and achieving desired result by means of the goal involves consisting utilizing human talent and resources. Pendapat ini dapat dipahami bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya yang lainnya. Hesry dan Blanchard menyebutkan bahwa manajemen adalah proses kerja melalui individu-individu dan kelompok serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintah, sekolah, industri, rumah sakit, dan lain-lain. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik beberapa hal pokok, antara lain manajemen menekankan adanya kerjasama antar unsur dalam organisasi, adanya usaha memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki organisasi, dan adanya tujuan yang jelas yang dicapai oleh organisasi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Dede Damayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi-fungsi dari manajemen ada 5 fungsi, yaitu 1. Fungsi perencanaan, 2. Fungsi pengorganisasian, 3. Fungsi pelaksanaan, 4. Fungsi pengawasan, dan 5. Fungsi penilaian. Marilah kita bahas satu persatu fungsi-fungsi manajemen ini. 1. Fungsi perencanaan. Atmo Sudirjo mengemukakan bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan daripada apa yang akan dijalankan di dalam rangka mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Di mana, where, bila mana, when, oleh siapa, wo, dan bagaimana tata caranya. Dengan demikian, tiap rencana mengandung 3 ciri khas, yakni 1. Selalu mengenai masa depan. 2. Selalu mengandung kegiatan-kegiatan tertentu dan tujuan yang akan dilakukan. 3. Mesti ada alasan, sebab, motif, dan landasan baik personal atau pribadi, perorangan, organisasional, maupun kedua-duanya. 2. Fungsi pengorganisasian. Sesuai dengan konsep manajemen, Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan yang jelas antar personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dengan kondisi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Harlow Kohns and Donald Krill Principles of Management and Analysis of Managerial Functions. Kata organisasi umumnya dipakai dalam hubungan antara orang, pekerjaan, maksud, keterangan yang disusun menjadi keseluruhan yang berarti
Pengorganisasian ini memberikan makna adanya unsur-unsur yang mempersatukan dan memisahkan dengan tujuan, keselarasan, dan unsur dan keseimbangan. Unsur-unsur yang mempersatukan diantaranya tujuan bersama yang menjadi itikat bersama untuk mewujudkan kekuasaan yang dimiliki, sedangkan unsur-unsur yang memisahkan diantaranya kewenangan membagi-bagikan kekuasaan yang dimiliki, menyerahkan tanggung jawab kepada pihak-pihak tertentu, dan memberi pengarahan kepada anggota atau unit di bawah tanggung jawabnya. 3. Fungsi pelaksanaan. Penggerakan atau pelaksanaan atau actuating adalah aktivitas untuk memberikan dorongan terhadap semua anggota kelompok agar mau bekerja sama secara sadar dan suka dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Masalah pelaksanaan pada dasarnya berkaitan erat dengan unsur manusia, sehingga keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam berhubungan dengan para pegawai dan karyawannya. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan manajemen dalam komunikasi, daya kreasi, serta inisiatif yang tinggi, dan mampu mendorong semangat para pegawai dan karyawannya. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Penerapan fungsi pengawasan dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk memastikan agar anggota organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi informasi, serta memanfaatkannya untuk mengendalikan organisasi. Jadi, pengawasan ini dilihat dari segi input, proses, dan output, bahkan outcome. Sedangkan pimpinan melakukan pengawasan terhadap program yang ditentukannya, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkannya sendiri. Jika ada kekeliruan atau ada program yang tidak dapat diselesaikan, segera melakukan perbaikan dan perencanaan ulang, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya secara maksimal dapat dipenuhi. Yang terakhir yaitu fungsi penilaian. Penilaian adalah unsur yang sangat penting dari keseluruhan proses manajemen, karena penilaian berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi dalam mencapai tujuan. Deris mengungkapkan pendapat, evaluation is simple the process of determining the worth, goodness or badness of something. Artinya, penilaian adalah proses penetapan suatu apakah baik atau buruk dalam hubungan dengan pendidikan. Warden dan Sanders dalam DICE mengemukakan bahwa in education atau evaluation is the formal determination of the quality, effectiveness, or value of a program, product, project, process, objective, or curriculum. Dari penjelasan di atas memberikan arti bahwa penilaian adalah rumusan kualitas, efektivitas, atau nilai dari suatu program, produk, proyek, proses, tujuan, atau kurikulum pendidikan. Penilaian diperlukan untuk menetapkan standar sesuai dengan kualitas yang diinginkan, mengumpulkan informasi yang relevan, dan mengaplikasikan standar pada kualitas yang ditetapkan. Terima kasih, itulah fungsi dari manajemen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Sekiranya ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat, kritik, dan saran, kami persilahkan. Mari kita berdiskusi bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.